sahabat PFN, berjumpa lagi dengan saya Dwi Herianto, cerita di balik layar PFN. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali, yang profesinya langka tentunya di Indonesia, dan ini betul-betul sangat menarik karena di era digital ini profesi ini luar biasa. Kita perkenalkan dulu sahabat kita, rekan kita, Bapak Komang. Halo Pak. Kita menyapa sahabat PFN dulu, Pak Komang. Halo sahabat PFN. Sahabat PFN. Wah, terima kasih nih Pak Komang Ya, sama-sama. kehadirannya di PFN merupakan kehormatan bagi kami karena kita kedatangan profesi yang sebetulnya pasti ada kaitannya dengan PFN nih. Nah, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya boleh perkenalkan diri kepada sahabat PFN, Pak Komang itu siapa dan sekarang ini bekerja di mana? Silakan Pak Komang. Baik, Pak Dwi dan sahabat PFN. Seperti ya tadi yang Pak Dwi sampaikan gitu ya. Kalau dibilang langka hari ini sudah nggak langka lagi sebenarnya. Dulu waktu saya memulai inisiatif ini 10 tahun lalu memang masih langka gitu. Tapi hari ini rasanya sudah banyak di market lah gitu ya. Baik, saya sekarang bekerja di Telkom Indonesia, bertanggung jawab di semua inisiatif digital di Telkom Indonesia sebenarnya. Jadi inisiatif-inisiatif baru di Telkom itu pasti lewat divisi yang saya handle hari ini gitu. Nah, sebelumnya memang saya di Telkom itu berkaitan dengan tema podcast hari ini. 10 tahun lalu saya mendirikan satu inisiatif baru di Telkom, namanya inisiatif Big Data. Jadi memang kelimpahan data waktu itu sudah kita antisipasi dan itu terjadi hari ini sebenarnya. Dan kita sudah 10 tahun mempersiapkan itulah. Dan sampai hari ini Big Data ini menjadi salah satu bisnis yang cukup besar di Telkom. Sedikit perkenalan gitu Pak Dwi. Jadi gimana sih bisa Pak Komang nih bisa masuk terjun ke Big Data nih? Ceritanya gimana nih? Iya. Memang 10 tahun lalu itu kita melihat bahwa industri telekomunikasi ini akan mengalami satu tantangan gitu. Tempat saya bekerja ya. Tantangan itu adalah seperti kita lihat sekarang gitu ya, bahwa kita jarang sekali menggunakan telepon rumah. Bahkan kita menggunakan HP pun, kita kalau call itu kan menggunakan messenger call ya. Jadi bukan lagi yang basic service telekomunikasi yang dulu kita lihat sebenarnya. Nah kemudian kita berpikir waktu itu, apa ya yang bisa kita lakukan buat perusahaan kita gitu kan. Waktu itu kita lihat bahwa Telkom tuh banyak sekali ya data berserakan gitu kan. Data pelanggan, kemudian data di jaringan, data dimanapun gitu. Kemudian kenapa ini tidak bisa kita bisniskan, itulah istilah kasarnya gitu ya, dimonetize lah istilahnya. Nah waktu itu timbul ide seperti itu, baru kita lihat oke lah ini kita akan monetize. Nah saat itu saya mulai belajar gitu, gimana cara mengolah data, gimana mengidentifikasi satu peluang di dalam data itu, menjadikannya satu bisnis baru, dan akhirnya memang kita mendirikan waktu itu project bisnis Big Data. Jadi kayak Satgas gitu lah ya pertama itu. Sampai sekarang menjadi satu subdivisi gitu. Nah itu latar belakangnya sebenarnya. Jadi memang ujung-ujungnya sebenarnya bisnis juga gitu. Sebetulnya bisa dijelaskan lagi nggak, Big Data itu binatang seperti apa sih? Iya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong Big Data, pasti ada small data juga gitu kan. Nah di Big Data ini namanya big itu besar gitu kan. Jadi datanya itu kapasitasnya memang cukup besar. Artinya gini, pada saat kita sekarang pergi kemana gitu ya, dari kantor saya di Kebon Sirih ke sini gitu. Sepanjang jalan itu kan lokasi data saya, kemudian browsing data saya yang di HP itu kan sepanjang jalan melakukan browsing, WhatsApp gitu kan. Nah itu sebenarnya disimpan data itu dalam satu tempat yang cukup besar. Jadi bayangkan dulu waktu kita bermain small data, itu kan nggak bisa disimpan gitu. Karena sangat
besarnya data yang harus disimpan gitu kan. Nah itu satu, data besar. Jadi size-nya kemudian tempat penyimpanannya juga harus besar gitu. Yang kedua adalah sebenarnya ciri-cirinya itu adalah data yang terus bergerak. Seperti tadi. Jadi hari ini saya sudah dicek begitu ya, didata oleh operator ini. Saya ada di beberapa lokasi itu kan berubah-ubah tuh. Kebon Sirih, terus panjang Matraman sampai dengan Otista misalnya. Nah itu setiap saat dikenali gitu kan. Nah itu data yang sifatnya alirannya terus disimpan. Itu real time lah datanya disimpan. Nah kemudian yang ketiga itu adalah bahwa data itu mencerminkan satu nilai gitu. Jadi value dari data. Contohnya adalah kalau saya berada di satu lokasi yang berubah, misalnya saya dekat di sini ada satu franchise gitu. Nah, bisa tiba-tiba di-push aja tuh message tentang promosi yang terkait dengan lokasi-lokasi terdekat. Nah, gitu. Nah, itulah sebenarnya fungsi-fungsi dari ciri-ciri gitu ya, bahwa kapan data itu disebut big data gitu. Terus gimana nih kira-kira Telkom memanfaatkan big data? Artinya kan kalau dari lihat pelanggan Telkom yang jutaan ya, ada Telkomsel juga dan ada yang juga di IndiHome. Nah itu gimana caranya tuh? Dan gimana proses untuk pemanfaatan data khususnya oleh Telkom? Iya, iya. Sebenarnya pemanfaatan data ini sangat common ya. Jadi tidak hanya Telkom sebenarnya. Tapi perusahaan lain pun 3 pemanfaatan data ini akan mirip-mirip gitu. Yang pertama pasti perusahaan itu mencari sumber bisnis baru. Jadi datanya itu dijual. Dijual ke pelanggan gitu. Dengan artinya masih mentaati tentang aturan-aturan bagaimana data pribadi itu bisa dilindungi. Jadi yang pertama tuh. Jadi bagaimana data bisa dijual untuk menghasilkan bisnis baru. Okay. Nah stream kedua itu data digunakan untuk efisiensi sama produktivitas di perusahaan. Contohnya kalau di perusahaan kita itu, data itu digunakan bagaimana caranya agar penggelaran jaringan telekomunikasi itu efisien. Di mana kita harus bangun gelar kabel, di mana kita bangun BTS, itu menggunakan data semua. Nah itu masuk ke produktivitas. Nah yang ketiga itu adalah customer experience. Nah ini data ini digunakan untuk agar customer kita nyaman. Misalnya data itu kan bisa mendetek tuh di mana ada blank spot segala macam gitu kan. Kemudian disimpan, kita tahu pelanggan tuh kalau ada di wilayah ini sering gak bagus nih servis kita. Nah kita tambah sinyalnya misalnya begitu. Kemudian yang penting lagi adalah data itu, big data itu digunakan untuk karyawan internal. Jadi sering kita sebut sekarang sebagai human capital data analytic gitu. Jadi dari rekrutasi karyawan sampai dengan karyawan meniti karir sampai dengan pensiun itu dilihat datanya. Jadi bagaimana karyawan itu agar bisa memiliki kenyamanan bekerja gitu. Jadi itulah 3 stream data itu sebenarnya. Jadi common data bisa digunakan baik untuk bisnis baru, produktivitas, customer experience. Iya benar. Bahkan juga untuk analisis di human capital. Human capital. Nah kan kaitannya dengan film nih, Pak Komang nih. Kira-kira kalau dari film ini pemanfaatan big data itu seperti apa nih di industri film ini? Ya memang gini, saya pernah belajar juga tentang menganalisa datanya Netflix, nyebut brand ya, karena ini sangat common digunakan sebagai use case kita belajar data analitik, belajar bisnis gitu pasti menyebut ini gitu ya. Jadi paling simple, paling mudah yang bisa kita pahami adalah pada saat kita berlangganan Netflix, kita selalu disodorin rekomendasi film kan. Nah, dari mana itu berasal rekomendasinya? Karena dari histori kita melakukan akses ke Netflix sebenarnya. Jadi pada saat kita registrasi pertama, kemudian kita ngakses film A, film B, film C, itu di belakang layar dari aplikasi Netflixnya ada sebuah platform data analitik namanya, yang mematchkan apa sih sebenarnya interest orang ini gitu kan. Kemudian 7 hari terakhir apa saja yang dia akses. Nah dari histori-histori tersebut maka Netflix melakukan rekomendasi.
Nah, probability rekomendasi diklik itu sangat tinggi dibandingkan dengan orang tidak pakai rekomendasi. Tiba-tiba saja saya di-push misalnya film horor gitu, padahal saya nggak suka gitu kan. Jadi kan probability dia untuk mengklik sama membeli film itu kan kecil gitu kan. Nah, itu dipakai sebagai rekomendasi orang untuk repurchase atau membeli kembali dari satu service, terutama dipakai untuk Netflix. Nah, yang kedua sebenarnya beralih ke hulu gitu ya. Sekarang itu di dunia artificial intelligence yang basicnya sebenarnya big data, itu digunakan juga untuk menulis skrip. Nah, kalau kita prompt gitu ya, kalau di OpenAI atau ChatGPT itu coba kita prompt suatu prompt gitu, itu automatically kita bisa mendapatkan tulisan atau skrip yang kita inginkan gitu kan. Nah, kita tinggal ngedit tuh. Ngedit bisa digunakan juga buat itu. Kemudian bisa juga digunakan untuk, saya lihat produksi-produksi film luar gitu ya. Udah banyak sekali menggunakan artificial intelligence, which is sebenarnya big data di belakangnya gitu. Jadi cukup banyak Pak Dwi. Oke, berarti dari film tuh kan, kalau bicara film kan dari mulai pre-production, bahkan dari idea dulu untuk nulis katakan cerita atau skripnya tadi, itu udah menggunakan big data. Sekarang itu hampir semua menggunakan AI. Ya. Terus setelah di production berarti bisa menganalisis juga untuk pemasaran ya? Pemasaran. Atau untuk kira-kira film yang diminati sekarang apa sih? Iya benar. Itu gimana caranya itu kira-kira big data bekerjanya? Ya sebenarnya yang paling bagus yang bisa dilakukan itu adalah mendapatkan data-data penjualan tiket bioskop yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kita bisa lihat film apa yang disukai, seasonal, di bulan apa, di musim apa, di kota mana gitu. Sangat sering gitu ya kita kombinasikan dengan lingkungan eksternal, cuacanya hari ini apa, sehingga mendapatkan probabilitas kalau kita memasarkan suatu film dengan title begini, hari ini laku nggak sih gitu kan. Nah itu satu. Kalaupun kita tidak dapat data-data yang mungkin penjualan tiket segala macam, sebenarnya masih banyak data-data open data di internet yang bisa kita manfaatkan. Seperti rating, itu kan diekspos kan. Rating satu film, komen-komen orang di sosial media, kita bisa crawling, sehingga kita bisa mendapatkan satu kesimpulan gitu. Bahwa film-film begini nih banyak dibicarakan nih di sosial media. Banyak orang nontonnya nih gitu kan. Nah itu menggunakan mesin big data tuh. Karena kalau enggak gimana caranya ya kita meng-crawling atau menarik data dari semua platform sosial media, IG, Threads, kemudian Facebook, Instagram menjadi satu data, kemudian kita menyimpulkan oh karakter atau genre film seperti ini nih yang biasanya laku di musim ini gitu kan. Jadi kita kombinasikan dengan data-data eksternal biasanya sih. Gitu. Pernah nggak Telkom melakukan analisis big data untuk industri film? Kalau film terus terang kita belum pernah. Tapi metodologinya Pak Dwi itu rasanya sih mirip-mirip ya. Karena gini, kalau kita melakukan analisa data, yang paling penting itu datanya dulu. Datanya ada nggak gitu kan. Datanya semakin lengkap datanya dan semakin banyak, itu akurasinya semakin bagus. Kalau masalah teknologi itu bisa dibeli. Artinya available lah teknologi gitu. Kalau orang kita punya semua gitu kan. Nah tinggal data sebenarnya. Kalau datanya ada, kita sebenarnya lebih mudah gitu. Nah, berarti kira-kira tantangannya nih dalam big data khususnya di industri film nih, kira-kira apa dan gimana caranya? Nah, memang challenge-nya itu pertama memang data tadi. Jadi data itu kadang-kadang gitu ya, yang punya data itu tidak mau sharing. Sehingga kita harus mencari data sendiri dari open data atau membeli data gitu kan. Nah itu satu. Semakin lengkap data dan banyak itu semakin akurat. Yang kedua adalah orang sebenarnya. Karena skill orang yang akan mengolah data itu mencerminkan nanti akurasinya juga. Semakin pengalaman, senior gitu kan. Apalagi didampingi oleh subject matter expert di dunia film. Itu mereka akan bekerjanya lebih bagus gitu. Dibandingkan dengan tiba-tiba seorang data analis, data scientist tidak ada insight dari
subject matter expertnya. Nah, di Indonesia kita lihat expert data scientist itu tidak banyak yang levelnya senior. Oke. Jadi sering juga kita beli hire dari luar. Karena di Indonesia itu levelnya belum banyak tuh yang Data scientist yang cukup senior gitu. Artinya punya jam terbang tinggi. Biasanya gitu ya, dia udah ya di dunia akademik dia S3 lah, karena kan cukup banyak yang sudah dilakukan oleh dia, research segala macam gitu ya. Nah itu, jadi dua itu sih, data sama orang. Kalau teknologi bisa dibeli sebenarnya, dan available lah di mana-mana. Berarti ada opportunity nih bagi sahabat-sahabat PFN ya, untuk data science tuh belum banyak. Jadi kalau bisa memiliki kompetensi data science, wah boleh juga tuh nanti daftar ke Telkom atau juga PFN ya. Iya. Nah kira-kira Pak Komang, ada peluang nggak kita bekerja sama untuk melakukan kolaborasi dalam memanfaatkan data analitiknya Telkom katakan untuk di industri film ini? Ya pasti itu. Jadi kita juga tidak pernah bekerja sendiri. Terus terang kita juga banyak bekerja dengan industri asuransi, dengan perbankan finansial ya, yang banyak menggunakan data. Nah di film saya lihat kita belum pernah, tapi ini peluang yang cukup besar sebenarnya yang bisa kita explore dengan VFN ya. Sambil tim kita juga belajar banyak di industri yang berbeda gitu. Jadi kita terbuka sebenarnya, asal datanya ada, bisa kita lakukan proof of concept dulu. Kemudian nanti kalau masalah yang lain gitu, bisnis bisa kita lakukan belakangan lah gitu. PFN sepertinya pernah bekerja sama dengan Big Box kalau nggak salah. Big Box dari startupnya Telkom, menganalisis dari film-film yang disukai oleh pemirsa. Cuma memang datanya dari secondary data, tidak direct dari yang langsung, yang primary. Tapi lumayan dari hasilnya itu, saya lihat ternyata penonton di Indonesia sukanya yang pertama tuh film horor. Gitu. Yang kedua baru drama dan komedi gitu. Nah ini menarik nih. Nah kalau kita lihat bagaimana big data ini mempengaruhi kreativitas dan inovasi khususnya dalam pembuatan film nih Pak Komang. Iya. Jadi data itu sebenarnya akan memberikan insight baru buat industri apapun. Film juga sama saya lihat. Jadi insight baru itu akan menciptakan satu ide-ide baru. Insight itu sebenarnya ditemukan dari kombinasi beberapa data yang sudah pernah ada gitu. Jadi big data itu bisa merekomendasikan tuh bahwa kombinasi dari beberapa hal itu bisa menciptakan satu inovasi baru gitu. Nah, big data memang satu teknologi yang bisa menciptakan inovasi-inovasi dan kreativitas baru. Nah, kreativitas ini datangnya dari mana? Kreativitas itu datangnya sebenarnya dari bagaimana data itu diolah, kemudian data itu dihasilkan dengan beberapa macam tipe rekomendasi sebenarnya. Jadi nanti ada kreativitas lain begitu. Dan kreativitas itu bisa dites dulu ke market. Apakah marketnya memang sesuai dengan apa yang kita rekomendasikan gitu kan. Nah, kalau sesuai dilanjutkan, kalau enggak ya enggak gitu. Jadi ada satu peluang sebenarnya dengan data ini, kita menemukan satu inovasi, kreativitas, kemudian kombinasi dari beberapa hal sehingga bisa merekomendasikan buat kita menciptakan produk-produk baru sebenarnya. Nah ini selain itu kira-kira ada risikonya nggak ya penggunaan big data ini dalam membatasi kreativitas? Ya sebenarnya satu hal yang paling sering ditanyakan resikonya itu adalah pelanggaran tentang pemanfaatan data. Atau data-data yang sebenarnya tidak boleh kita manfaatkan, kemudian kita manfaatkan karena itu menyangkut tentang privasi atau apa. Nah itu. Nah hari ini kita sudah ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nanti akan berlaku Oktober 2024 sebenarnya. Nah itu sangat dijaga tuh. Jadi kalau kita melanggar undang-undang itu, artinya kita membocorkan data korporasi, data pribadi, itu ada konsekuensinya. Jadi kita sangat memahami resiko itu. Jadi ada resiko tentang kebocoran data sebenarnya. Dan kenapa kita sebagai company yang ada di industri ini dari sekarang sudah kita mulai cicil gitu ya, proteksi data apa yang boleh, tidak, bagaimana memproduksi data agar tidak bocor, tidak jatuh ke tangan orang-orang yang
memang tidak bertanggung jawab gitu. Jadi satu hal yang paling signifikan itu resikonya adalah kebocoran data sebenarnya. Oke. Nah, bicara terkait dengan data, ini sebetulnya ada peluang yang cukup bagus ya untuk kolaborasi antara PFN dengan Telkom. Pertama, kita sudah coba bikin platform namanya Indonesian Film Facilitation. Itu yang membuat platformnya adalah Nuon, anak perusahaan Telkom. Apa sih yang disiapkan oleh Nuon itu bersama dengan PFN? Jadi kita ingin memberikan semacam kemudahan bagi filmmakers untuk syuting location. Awalnya dari syuting location. Jadi beberapa tempat seperti di airport, di kereta api, stasiun kereta api, kemudian di tempat-tempat lainnya, di mana galeri-galeri itu dimasukkan di dalam Indonesian Film Facilitation. Dan tentunya ke depan tidak hanya untuk shooting location, tapi juga data-data talent kita. Talent tuh artis kita, production house kita. Kenapa? Karena mungkin kalau dari luar untuk join production harus masuk dan lainnya di kita. Nah, kalau dilihat sebetulnya peluang lagi nih ada lagi bagaimana kita melalui big data mengumpulkan misalnya tarian seni budaya yang ada di Indonesia dengan menggunakan teknologi. Kemudian itu bisa di-capture dengan 360 kamera. Kemudian masukkan di dalam database. Dan ini kayaknya Telkom di sini peranannya cukup signifikan nih di teknologi itu. Nah, pertanyaannya bagaimana peran kolaborasi antara Telkom ya dan kami di industri film ini untuk mewujudkan agar seni budaya yang ada di Indonesia ini tidak diambil oleh orang lain, tapi justru kita manfaatkan. Gimana kira-kira Pak Komang? Nah, yang pertama itu kan tentang portal kayak portal marketplace tempat untuk syuting gitulah ya. Nah, itu yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita bisa ambil dari data-data yang masuk, siapa yang pernah sewa, siapa yang pernah menggunakan. Nah, itu bisa kita olah begitu. Kemudian kita bisa kasih satu rekomendasi gitu. Perusahaan-perusahaan dengan tipe yang sama kita bisa tawarkan juga untuk mereka menggunakannya gitu satu. Jadi harus ada datanya dulu di portal itu baru bisa kita olah gitu. Kemudian yang kedua tentang tarian seni budaya gitu ya. Nah, ini mungkin ini ada challenge-nya terkait pada saat kita mengolah data image sama video. Nah, gimana nanti caranya untuk mengolah agar kita bisa masukkan itu dalam pengolahan data. Itu ada satu trik tersendiri lah. Tapi lebih susah sebenarnya mengolah data image sama video sama mengolah teks gitu. Tapi bisa dilakukan. Dan yang paling penting lagi adalah sangat sering gitu, mungkin PFN juga sama, pada saat kita melakukan aktivitas di pengolahan data, pasti nanti akan kita ditanyain tuh sama PFN. Ini impact ke perusahaan, ada peningkatan revenue enggak, peningkatan profitability enggak. Nah, itu harus kita cari bersama tuh. Caranya gimana agar setiap pengolahan data, karena pada saat mengolah data itu pasti akan timbul cost-cost tertentu kan, cost penyimpanan data, pengolahan data, yang mungkin nanti harus kita rencanakan agar ini bisa kembali dalam bentuk bisnis gitu. Jadi pengolahan data selalu bertanya di awal itu bisnisnya apa gitu. Nanti coba kita diskusikan tentang itu ya. Nah, kalau terkait dengan big data itu kira-kira itu ada harus di-maintain nggak ya kira-kira data itu? Iya. Jadi gini, data itu timely itu sebenarnya lebih bagus data-data terkini. Oke. Jadi data yang paling anyar gitu. Karena sekarang ya dengan ada sosial media, dengan ada macam-macam platform di digital itu, data itu menjadi berubah setiap saat. Misalnya sekarang ada Piala Dunia U17. Tiba-tiba saja orang itu hobinya sebagian besar sepak bola gitu. Padahal sebelumnya dia mungkin tidak suka sama bola, sukanya badminton gitu kan. Nah, sehingga harus disesuaikan. Nah, itulah fungsinya data terkini itu menjadi penting. Tapi data terdahulu menjadi learning gitu. Nah, itu bisa kita olah juga. Baik, nggak terasa nih ya, ternyata bicara big data ini sangat menarik ya. Dan satu pertanyaan terakhir
kepada Pak Komang sebelum kita tutup ya. Ya, ya. Kira-kira ini kalau melihat PFN sekarang dan harapannya nanti ke depan ini seperti apa dikaitkan dengan big data yang bisa dimanfaatkan oleh PFN dan kolaborasinya dengan Telkom tentunya. Kira-kira seperti apa nih Pak Komang? Ya, ya memang PFN saya lihat harus bisa, kita harapkan gitu ya, memposisikan dirinya sendiri itu sebagai satu produksi film negara yang memanfaatkan lebih banyak teknologi sebagai enabler. Karena itu akan bisa, kita lihat akan bisa membuat leapfrog gitu kan dari kompetitor-kompetitornya. Meskipun mungkin tidak ada kompetitor lokal tapi ada di luar, tapi teknologi itu menjadi suatu keharusan untuk kita gunakan. Nah, salah satu teknologi memang big data. Jadi bagaimana dia diwarnai semua bisnisnya dengan rekomendasi data, kemudian bagaimana salah satu contoh lah misalnya orang sewa studio gitu kan, bagaimana insight-nya dia, apakah dia ngobrol di sosial media. Nah, itu harus dicari itu sehingga semua hal pengambilan keputusan tentang film di PFN itu semua berbasis data gitu. Jadi akan berbeda dengan yang lainnya kan. Jadi selalu menggunakan data untuk bisnis-bisnis perfilmannya gitu. Oke Pak Komang, sebetulnya nih kan PFN sekarang lagi transformasi nih. Iya, iya. Terkait dengan fungsinya, kalau dulu sebagai produksi film company, sekarang menjadi financing film company nih. Iya. Nah, artinya kita mau membiayai ya. Iya, iya. Nah, tentunya kita harus betul-betul cermat dan saya yakin penggunaan big data ini sangat bermanfaat nantinya buat Telkom. Oke. Jadi terima kasih nih Pak Komang ya. Artinya kita mendapat wawasan ya Sobat PFN, kita banyak mendapat wawasan terkait dengan big data dan saya aturkan terima kasih kepada Pak Komang yang bersedia hadir dalam podcast Cerita di Balik Layar PFN. Semoga Pak Komang sehat selalu, sama-sama, Telkomnya makin jaya dan tentunya kita bisa berkolaborasi memanfaatkan big data analitik. Baik. Ya. Terima kasih Sobat PFN, sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Salam dari kami. Bye.